Hari ini saya hendak mengangkat cerita tentang tenaga kerja perempuan Indonesia yang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Ini cerita tragedi sebenarnya, ini cerita sedih. Tapi toh ingin saya angkat karena ini akan menjadi pembelajaran bagi siapapun juga agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Sebelum saya mengundang tamu kita, mari kita saksikan dulu. Namanya Meme Rohtriati. Meme, agak aneh nih, kayak nama Chinese. Betul. Emang asli namanya Tidak. itu? Oh, kenapa tidak? Meme itu sebenarnya nama yang diberikan waktu saya mengalami trafficking di Malaysia. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Jadi Meme ini benar pernah jadi korban perdagangan manusia ya? Betul. Pada usia berapa itu? Kalau usia itu saya tidak ingat betul, hanya saja saya mengingat tahun pada saat terjadi. Saya berangkat ke Malaysia itu tahun 2006. Sekitar 21 tahunan mungkin ya. Tapi sebelum itu ada peristiwa lain ya, di mana Meme dalam usia yang masih relatif sangat muda, itu sudah keluar dari rumah untuk mencari kerja. Betul sekali. Kemana itu? Saya ke Jakarta merantau. Pernah ke Singapura katanya ya? Iya. Kapan itu? Ke Singapura itu masih usia 16-an tahun waktu itu. Di sana jadi apa? Ya, kerja apa? Asisten rumah tangga juga. Berapa lama itu? 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya juga nggak bawa dokumen apa-apa? Bukan, nggak bawa uang pulangnya. Oh, setelah 2 tahun bekerja, waktu kembali nggak bawa uang? Tidak. 1 sen pun? Tidak, hanya diberi uang saku untuk perjalanan pulang. Jadi gajinya nggak dibayarkan? Tidak. Ketika kemudian berangkat lagi ke Malaysia, disitulah terjebak dalam sindikat prostitusi ya? Betul. Jadi ada eksploitasi seksual di sini? Betul. Oke, nanti cerita, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Pengalaman buruk biasanya diikuti dengan rasa sesal dan kesedihan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Rohtriati alias Meme. Wanita asal Temanggung, Jawa Tengah ini harus menerima kenyataan pahit kala ia divonis positif HIV karena menjadi korban perdagangan manusia saat bekerja di Malaysia. Sempat merasa terpuruk, nasib naas yang menimpa dirinya justru menginspirasi Meme untuk menjadi pegiat sosial dan membentuk sebuah komunitas bernama Smile Plus di kota kelahirannya. Selamat siang. Kenapa Smile Plus ini ada dan kenapa saya mengajak teman-teman untuk bareng-bareng sama saya? Karena saya sudah merasakan sendiri, orang dengan HIV positif itu banyak bayangan yang negatif. Setelah kita dideteksi atau didiagnosa HIV positif itu, rasanya yang dipikirkan itu hanya tentang kematian. Smile Plus dibentuk pada tahun 2008 dan berfokus pada kegiatan pendampingan orang dengan HIV/AIDS.
serta melakukan penyuluhan pencegahan penularan virus HIV ke masyarakat. Keberadaan Smile Plus juga mempermudah akses obat bagi penderita HIV serta mengurangi stigma negatif dalam masyarakat. Kalau dia udah terdampak gitu kan mungkin drop gitu. Terus kita tuh berusaha untuk menguatkan setelahnya nanti setelah pengobatan untuk kembali bersemangat untuk menjalani hidup. Kita tuh layak dan mampu untuk menjalani hidup seperti mereka-mereka yang lain kayak gitu. Kan mungkin bagi kita kadang itu suatu yang kecil bagi kita, tapi belum tentu buat orang lain. Dukungan mungkin kalau kita kan bisanya mendukung. Nah dari dukungan itu siapa tahu sangat bermanfaat buat mereka kayak gitu. Sumiati, orang tua Meme, mendukung penuh Meme dalam menjalankan Smile Plus meskipun ia sempat terguncang dengan kondisi yang dialami anaknya. Ya ngizinnya itu dia kan ya itu mau kepingin menyenangkan orang tua. Orang tuanya nggak mampu kan, dia mau kepingin ke sana. Ya saya udah nggak boleh, tapi terpaksa dia mau ke sana. Langsung saya silakan, tapi yang betul-betul gitu. Nah, sampai udah berangkat, ya itu sampai berapa bulan ya? 6 bulan, 7 bulan yang nggak ada kabar. Perjuangan Mbak Meme itu seperti apalah baiknya. Perjuangan itu lebih berat daripada orang tuanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu sehat. Bisa menolong orang-orang, bisa menolong saudara, bisa menolong siapa saja. Di samping itu, suami Meme yang merupakan Oda turut membantu kegiatannya. Ia juga merasakan manfaat akan kehadiran Smile Plus. Terdeteksi HIV itu tahun 2009. Sudah punya anak umur 12 tahun. Alhamdulillah negatif semua. Akses ARV-nya sekarang sudah mudah di rumah sakit. Mungkin dengan adanya teman-teman yang ikut membantu, yang aktif mendampingi teman-teman gitu, jadi lebih mudah lah sekarang. Kini Meme sudah bangun dari mimpi buruknya dan menjalani kehidupannya dengan memberikan manfaat bagi warga sekitar. Semoga tidak akan ada lagi Meme lainnya. Meme, kenapa nangis lihat video tadi? Apa yang terbayang atau yang teringat? Ya, tentu teringat kembali pada saat pertama benar-benar tidak memiliki siapa-siapa waktu kita. Setelah menyandang status sebagai HIV positif ya, hanya ada keluarga saja. Dan keluarga sangat mendukung dan menerima saya dengan sepenuh hati. Jadi Meme ini bukan saja terjebak oleh sindikat prostitusi, tapi sesudah itu terjangkit HIV/AIDS. Betul. Jadi Meme sekarang ini orang dengan HIV/AIDS, Oda. Baik, kita ke belakang sedikit ya. Cerita mengenai awal mula berangkat ke Malaysia. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Malaysia? Ini lewat calo juga? Iya, lewat calo juga. Bagaimana itu ceritanya? Saya menikah tahun 2004. Saya menikah tahun 2004, kemudian melahirkan tahun 2005. Semenjak menikah, itu tanggung jawab dari suami saya hampir tidak ada. Dalam kondisi hamil itu saya sudah sering ditinggal pergi dan jarang pulang suami saya. Kemudian melahirkan, yang mendampingi adalah kedua orang tua saya juga. Saya pun berpikir, tidak mungkinlah saya memberatkan kedua orang tua saya, keluarga saya untuk membiayai hidup saya dan anak saya. Sedangkan dalam keluarga kami itu untuk makan sehari-hari saja sulit. Namun mau bekerja di sekitar Temanggung atau di dekat-dekat situ saja kan tidak mungkin karena saya tidak punya ijazah, hanya lulus SD saja. Ketika memang ada calo yang datang ke rumah untuk meminta saya bekerja,
tanpa pikir panjang memang saya bersedia, dan calo itu menyampaikan bahwa besok kalau mau berangkat itu tidak perlu di penampungan. Saya berpikir kalau beberapa bulan di penampungan, tentu anak saya nanti bagaimana untuk... Karena nggak ada penghasilan Iya. selama. Tidak terpikirkan bahwa nanti akan terjebak dalam sindikat prostitusi. Tidak sama Nggak sekali. ada tanda-tanda sama sekali. Tidak. Nah, kapan persisnya Meme tahu bahwa astaga, aku ternyata bukan dipekerjakan di tempat yang benar, tapi terjebak di urusan prostitusi tadi. Itu kapan persisnya? Tersadar itu persisnya setelah saya dibawa ke sebuah hotel oleh seseorang. Pada hari di mana tiba di Malaysia? Bukan. Beberapa hari setelah saya tiba di Malaysia. Karena sewaktu saya tiba di Malaysia itu tidak langsung ketemu dengan orang yang membawa saya, tapi di sebuah apartemen itu kami diminta untuk istirahat dulu. Kami itu berarti beberapa orang? Betul. Kami diperlakukan sangat baik, ya. Istirahat cukup, kemudian makan, lalu dibawa atau diajak belanja untuk saya berpakaian, sepatu dan lain-lain. Oh, jadi belanja pakaian. Iya. Setelah belanja dan ke salon itu malamnya baru kami diajak makan bersama di sebuah restoran. Gitu. Setelah dari restoran itu baru saya dibawa orang yang setahu saya itu bakal calon majikan gitu. Ternyata? Dulunya. Dan ternyata di sebuah hotel itu baru saya tersadar di mana Bahwa? saya harus melayani orang tersebut. Pada saat tahu nggak lari? Nggak bisa. Nggak bisa lari? Nggak bisa. Paspor apa segala macam, Tidak dokumen-dokumen kami pegang. ada di siapa? Calo? Bukan, ada di penjaga kami yang ada di apartemen itu. Oh, jadi apartemennya dijaga. Betul. Peluang untuk lari tidak ada? Tidak ada. Jadi hari itu terima? Terima. Setelah itu nggak bisa lari juga? Tidak bisa. Kami benar-benar yang kalau mau keluar itu diantar, Iya. selesai kita udah dijemput, dan di situ dijaga. Berapa lama kemudian ya Meme dan teman-teman itu terlibat dalam kegiatan prostitusi ini? 3 bulan. Apakah dengan pekerjaan yang diberikan seperti itu, Meme dan teman-teman dibayar, dikasih uang? Tidak. Oh, jadi selama 3 bulan itu tidak ada uang yang diberikan? Tidak. Nanti kita cerita bagaimana kemudian setelah 3 bulan itu. Karena katanya saya dengar bahwa kalau ada yang mencoba melarikan diri, melawan atau tidak nurut, itu maaf ya, itu diperkosa rame-rame di depan yang lain. Iya. Ya. Baik, nanti cerita, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Oh, mungkin habis ini nanti saya akan mati. Kematian berasa sudah dekat banget. Bisa kasih gambaran nggak situasi dan kondisi Meme dan teman-teman dalam situasi seperti itu seperti apa ya? Ada yang depresi? Satu teman yang berangkat bareng saya itu sampai di sana itu dia melawan, tidak mau mengikuti apa yang mereka arahkan. Dia dipukuli, dia diperkosa. Di depan Betul. Meme dan teman-teman? Ya, sebetulnya bukan di depan tapi di dalam kamar, tapi kamarnya dibiarkan terbuka. Ini Dan intimidasi nih Iya. sebenarnya ya. Jadi kalian jangan macam-macam Iya. gitu ya. Pelakunya siapa sebenarnya ini? yang pelakunya itu yang menjaga kami di apartemen itu. Nah, Meme, bagaimana Meme mempertahankan kesadaran? Ya, ini kan pasti tekanannya berat sekali. Tapi bagaimana bisa sadar dan sampai hari ini sehat walafiat secara fisik ya? Ya, ketika saya harus mati di sini, bagaimana nanti nasib anak saya? Lalu bagaimana akhirnya bisa, apakah lolos atau bisa keluar dari jerat sindikat ini bagaimana? Ketika saya dibawa orang, saya mencoba untuk komunikasi dengan orang yang membawa saya itu. Jadi benar-benar yang saya cerita mulai dari awal. Terus minta tolong Minta dia. tolong. Respon pelanggan itu biasanya bagaimana? Ada yang biasa saja, ada yang
mendengarkan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Yang pada akhirnya itu ada yang merespon tapi tetap tidak bisa melakukan hal yang lebih. Dia hanya memberikan handphone. Oke, jadi pada hari di mana bodyguard atau yang jaga nggak ada, handphone itu nelpon siapa? Setelah saya pakai untuk nelpon keluarga, teman saya pinjam, saya kasih. Dan terakhir itu yang paling kecil itu cerita sama keluarga kondisi kami yang ada di situ. Bahwa dia disekap, Iya, disekap. dijual belikan. Betul. Terus? Lalu keluarga yang di sana, keluarga si teman kami itu menghubungi polisi dan Polisi Malaysia. saya kurang tahu oke. polisi Indonesia ataukah Malaysia. Yang jelas beberapa hari kemudian itu kami diselamatkan. Setelah dari situ kita kan dibawa ke shelter di Indonesia, tepatnya di Pontianak. Kami dites baik psikologi maupun IVA dan lain-lainnya. Ketika teman-teman dan saya ditanya apakah mau tes HIV, dan saya bilang iya, karena saya merasa beresiko waktu itu. Terus hasilnya? Hasilnya waktu di Pontianak belum dikasih tahu. Kemudian tiba di shelter yang kedua, di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati itu baru saya dikasih tahu hasilnya. Bahwa terjangkit HIV/AIDS. Betul. HIV atau sudah sampai AIDS? HIV. HIV. Oke. Ya pasti shock lah, kita nggak usah tanya lagi Iya. ya. Hidup itu kiamat lah itu ya. Kiamat serasa runtuh semuanya, sudah habislah kehidupan gitu. Saya pikir sudah, mungkin habis ini nanti saya akan mati. Kematian berasa sudah dekat banget. Dan hari demi hari itu yang saya lalui itu cuman hanya dengan menangis teringat anak saya lagi. Lalu kapan bisa bangkit? Beberapa bulan setelah sampai di rumah itu memang saya masih tertutup. Pada suatu ketika di kamar, sewaktu saya sholat, saya lihat anak saya tidur. Dan entah tiba-tiba saja itu seolah mendapat suatu kekuatan gitu. Makanya dari situ itu saya mulai belajar. Yang pertama saya belajar menerima dulu kondisi saya. Saya belajar menerima bahwa ya saya sekarang HIV positif dan memang ini harus saya hadapi dan saya jalani. Saya mencoba mencari informasi jauh waktu itu di Salatiga. Kan ada sebuah kelompok dukungan sebaya nih di Salatiga dan saya ikut dalam pertemuan-pertemuan rutin di Salatiga. Dan di situ itu saya benar-benar banyak mempelajari tentang HIV itu apa, penularan, pencegahan dan sebagainya, dan mulai tumbuh. Baik, singkat kata, sekarang kan Meme mendirikan sendiri ya, Ya. Smile Plus. Iya. Smile Plus ini apa programnya? Smile Plus itu programnya banyak, bisa dari mulai penjangkauan, pendampingan, kemudian merujuk teman-teman yang membutuhkan perawatan, kemudian advokasi kepada pemerintah setempat apabila memang ada kebijakan yang tidak memihak sama teman-teman, lalu penanganan stigma dan diskriminasi kepada teman-teman. Ini untuk ODA atau termasuk yang korban perdagangan manusia? Termasuk, kebetulan saya itu juga aktif di isu perempuan dan anak. Kapan pertama kali orang tua, ayah dan ibu tahu pertama tentang sindikat prostitusi? Ibu bapak sudah tahu? Sudah tahu sekarang. Nah, kapan kemudian dia juga tahu bahwa anaknya orang dengan HIV/AIDS? Sebelumnya ibu ya. Ibu itu juga dulu sering saya ajak waktu saya harus menjadi pembicara. Nah, pada akhirnya saya pelan-pelan ngomong. Saya bilang selama ini yang saya sampaikan kepada masyarakat yang waktu ibu ikut itu saya alami sendiri. Dan saya juga terinfeksi HIV. Ya, waktu itu memang ibu agak down, agak shock. Nah, tapi karena sudah sering ikut kegiatan, ya minimal bisa menguatkan ibu secara pemahaman. Dan akhirnya Kalau bapak? Bapak alhamdulillah, Bapak tahu setelah saya cerita sama ibu dan saya cerita sama Bapak, dan Bapak itu malah lebih bisa mengontrol
mengontrol emosinya, mengontrol kesedihannya, dan bahkan merestui setiap saya harus melangkah untuk membantu yang lain. Jadi mendukung Ya. aktivitas Ya. Meme ya. Ya, Saya tidak tahu berapa banyak perempuan yang mengalami situasi dan kondisi yang paling tidak nyaris mirip dengan Meme. Tapi hari ini mungkin mereka belum bisa bangkit, masih terpuruk, masih depresi, bahkan mungkin punya niat bunuh diri. Nah, Meme bisa sampaikan sesuatu untuk membesarkan hati mereka, memberikan semangat kepada mereka. ya. Hidup ini memang banyak warna dan banyak rasa. Kadang cerah, kadang gelap, kadang pahit, dan kadang manis. Akan tetapi kalau kita bisa berpikir positif dengan apa yang sudah Tuhan berikan, tidak memiliki prasangka buruk dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan tumbuh kekuatan. Jangan takut ketika sampai di mana tadi? Jangan takut. Jangan takut ketika kita mengalami hal-hal yang tersulit, bahkan ketika menjadi seorang dengan HIV positif. Yakinlah bahwa kebahagiaan sudah menanti ketika kita mau menolong diri sendiri dengan menerima diri, kemudian mencari pertolongan. Jangan dipendam sendiri ya. Ya, jangan dipendam sendiri. Dan berbahagialah apapun kondisi kita. Jangan nyerah aja. Jangan menyerah. Oke. Terima kasih Meme. Ya. Ya, tentu tidak mudah ya untuk menceritakan kembali ya apa yang pernah dialami, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menyaksikan acara ini ya. Sekali lagi terima kasih Meme, tetap semangat. Berikutnya juga ada seorang perempuan Indonesia yang menjadi korban atau human trafficking atau perdagangan manusia. Kalau tadi cerita tentang Meme dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, dengan pendidikan yang relatif tidak tinggi, tapi perempuan yang ini adalah seorang sarjana dari keluarga yang relatif cukup mapan, tapi toh terjebak sindikat prostitusi di Amerika. Apa yang terjadi pada dia dan bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kika Endi. Jadi saya waktu itu kaget, saya tidak bisa berbuat apa-apa sebab pistol itu masih di pinggang saya dari belakang. Sekarang kita sudah berhubungan dengan Sandra Wawuruntu di New York. Sandra, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Sandra, jadi benar ya, Sandra ini pernah jadi korban perdagangan manusia juga ya? Benar sekali. Pada usia berapa itu dan tahun berapa waktu itu? Waktu itu tahun 2001 bulan Juni, saya masih usia 24, seminggu sebelum ulang tahun ke-25. Padahal waktu itu Sandra sudah sarjana ya? Saya sudah sarjana, betul sekali. Pertanyaan banyak orang, kok bisa sampai kemudian lalai dan tertipu oleh sindikat perdagangan manusia? Korban perdagangan manusia itu tidak memandang apakah
miskin, apakah kaya, apakah punya pendidikan, ataupun hanya lulus SD. Seperti kasus-kasus yang lain, saya juga butuh pekerjaan. Saya tertarik karena yang disampaikan oleh agen itu di media. Oh, jadi agen-agen ini beriklan di koran-koran ya. Kemudian Sandra baca dan tertarik pada janji-janji yang tertera di iklan itu. Betul. Nah, apakah benar Sandra juga menjadi korban sindikat prostitusi di sana? Iya. Jadi saya waktu itu menjadi korban kerja paksa dan juga menjadi korban perdagangan manusia dalam segi perdagangan seks. Baik, kita simak dulu tayangan berikut ini. Pada tahun 2015, ia menjadi penasehat Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk memerangi perdagangan manusia. Sandra mendirikan Mentari Human Trafficking Survivor Empowerment Program untuk memberdayakan para penyintas perdagangan manusia. Apa yang membuat Sandra pada tahun itu tergerak, tertarik, atau terdorong untuk mencari pekerjaan bahkan sampai ke Amerika? Pada waktu itu tahun 1998 sampai 2001 itu memang sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan di bidang keuangan dan perbankan. Lalu saya mencoba beberapa agen, salah satunya ke Singapura untuk pekerjaan di bank. Dan itu sudah menipu begitu. Jadi saya tidak diberangkatkan. Lalu agen yang kedua ini valid. Saya diberi data-data atau dokumen-dokumen yang cukup valid dibawa ke kedutaan untuk mendapatkan visa. Yang dijanjikan adalah 6 bulan. Janjinya adalah kerja di hotel sebagai waitress atau pelayan. Lalu saya dites, coba kamu berjalan, senyum, lalu mengucapkan salam dalam bahasa Inggris, terima kasih. Saya bisa semua. Lalu saya diminta untuk membayar agen 30 juta. Waktu itu sudah menikah atau belum? Waktu itu saya orang tua tunggal dengan anak usia 4 tahun. Sesudah saya kasih 30 juta dan paspor saya membuat visa dulu. Saya dites, makanya saya yakin waktu itu. Lalu saya dapat tiket, saya ke Amerika. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa ini ada upaya-upaya sindikat perdagangan manusia untuk menjual tanda kutip Sandra. Saya tidak ada pikiran itu, sebab waktu itu bukan hanya saya yang datang. Jadi ada 5 lagi. Jadi semacam kelompok. Sesampai di JFK, ada bapak-bapak setengah bayar, Malaysian. Jadi bapak-bapak itu orang Malaysia yang membawa fotokopi paspor saya dengan foto saya di tempat tunggu. Jadi dia melambai, kamu Sandra. Oh, ada yang mengidentifikasi saya, tandanya saya akan selamat sampai di tempat tujuan di hotel di Chicago. Lalu kami dibawa ke tempat tempat parkir, dibilang
kita tidak bisa ke tempat kerja sebab sudah malam. Jadi menginap. Jadi kalian nanti menginap di New York. Besok pagi kita ke tempat kerja. Jadi saya percaya dengan yang menyebut ini. Tapi saya dibawa ke lokasi di dekat di dekat hotel. Lalu berhenti di sana. Saya masih belum paham apakah ini tempat kerja, masih menduga-duga. Ternyata saya dipindah tangankan. Lalu yang menyebut saya itu namanya Johnny Wong. Johnny Wong mendapat uang dari laki-laki lain. Lalu saya pindahkan ke mobil lain. Saya dibawa ke tempat lain, pindah mobil lain. Lalu yang bapak itu mendapatkan uang lagi. Saya jadi dipindah-pindah tangankan waktu kedatangan saya di New York. Sekitar jam 9 malam, bapak ini bilang gini, kamu pulang ke tempat saya. Jadi saya dibawa ke rumah dia, ditempatkan di loteng ya, bersama 2 kawan dari Indonesia, yang satu 15 tahun, yang satu 17 tahun. Tiba-tiba laki-laki ini masuk, dia bilang, open clothes. I want see your skin. Lalu saya bilang, no. Lo kenapa mau lihat tubuh saya, kulit saya? Kan aneh. Lalu teman yang masih muda, 2 perempuan itu langsung sembunyi di belakang saya. Lalu laki-laki ini tiba-tiba dia ambil senjata dari kantong celananya, langsung ditujukan ke kepala saya. Senjata ini pisau atau pistol? Dia menggunakan pistol waktu itu. Pistol ditujukan ke kepala saya, tangan saya ditarik ke pintu, lalu dia kunci pintu itu dari luar, jadi yang teman saya tidak bisa kemana-mana. Saya ditarik lewat tangga menuju ke lantai bawah atau kita sebut basement. Dengan paksa saya dibawa ke mobil, lalu mobilnya itu tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi safety-nya itu dipasang, jadi saya tidak bisa buka karena saya mau kabur waktu itu. Tapi pistolnya itu ditujukan ke pinggang saya di mobil. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dibawa ke tempat lain, perumahan, lalu dipaksa turun, lalu dia mengebel. Lalu waktu dibuka, bapak ini bilang, Mama Sang, a new girl. Jadi saya waktu itu kaget. Saya tidak bisa berbuat apa-apa sebab pistol itu masih di pinggang saya dari belakang. Lalu mama itu bilang, nggak usah takut. Dia bilang, nggak usah takut. Kamu nanti kerja jadi bisa punya uang. Lalu si bapak yang membawa saya ke situ pulang. Dia bilang, I pick you up. Jadi beliau akan menjemput saya begitu. Jadi dalam waktu beberapa jam saja sampai di tempat ini, ternyata ini tempat prostitusi. Jadi saya langsung dijual malam itu juga kepada pembeli seks. Dan ini bukan pekerjaan sebetulnya, adalah pemerkosaan. Nanti cerita lanjutan, artinya berapa lama Anda mengalami ya tindakan seperti ini, dijual tanda kutip, dan nanti cerita bagaimana Anda akhirnya bisa meloloskan diri. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Saya menjadi penasihat 57 negara yang fokusnya untuk menghentikan perdagangan manusia secara global. Baik, Sandra, kita lanjutkan ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pada hari-hari awal Anda tiba di Amerika, di New York, Anda sudah dijual ya oleh sindikat prostitusi.
Nah, kemudian berapa lama Anda mengalami perdagangan manusia dijual sebagai prostitusi? Waktu itu saya datang bulan Juni, lalu sesudah paspor saya diambil, dia bilang kamu mesti melunasi uang 30.000 US. Jadi belum apa-apa Anda sudah berutang? Iya, lalu kalau satu hari saya tidak membuat uang sebanyak 2.000 untuk penjual manusia, saya tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi waktu itu saya mencoba kabur berkali-kali sampai akhirnya saya bisa kabur itu sudah mulai agak dingin, jadi beberapa bulan saja. Tapi saya tertangkap lagi oleh pedagang manusia yang lain yang masuk dalam sindikat itu. Anda pernah berusaha melarikan diri, ya, lolos dari kamar mandi, jendela kamar mandi yang sempit, lompat dari lantai 2, ya. Apa betul upaya itu pernah Anda lakukan? Pertama saya mau lompat dari lantai atas pakai selimut, pakai spray yang saya sambung-sambung, tapi tidak sampai di bawah. Jadi saya kembali lagi, waktu itu di Connecticut. Waktu di Brooklyn, memang saya loncat lantai 2, itu saya sudah tidak tahan lagi, sebab siksaannya bukan hanya fisikal saja, tapi mental juga seksual. Jadi 3 macam siksaan itu setiap hari saya alami. Lalu belum lagi obat-obatan, belum lagi ancaman. Kadang-kadang saya dipotong pakai pisau. Jadi sangat menakutkan. Jadi saya kabur. Langsung saya ke kantor polisi. Jadi waktu saya kabur, saya di taman dekat polisi. Jadi saya ke kepolisian, saya menjadi homeless, ke kepolisian. Waktu 3 kali mengunjungi kepolisian tidak berhasil, saya ke konsulat minta bantuan dan juga menyampaikan kalau saya tidak punya paspor. Lalu mereka tidak bisa bantu, hanya bisa membantu pembuatan paspor kalau saya punya dokumen-dokumen asli dari Indonesia semacam KTP atau KK atau akte kelahiran. Tapi Sandra cerita bahwa Sandra ini terjebak dalam sindikat prostitusi. Cerita. Saya tidak menceritakan langsung sindikat prostitusi, malu ya Pak ya, malu, tabu. Jadi saya mengatakan bahwa kami diculik, kami diperkosa. Itu yang saya sampaikan. Dan 2 teman lagi masih disekap di dalam. Saya percaya bahwa aparat yang di luar negeri semacam konsulat atau kedutaan itu pasti akan bantu saya, paling tidak dengan paspor, dengan bagaimana membantu teman-teman saya yang terjebak. Ternyata tidak waktu itu. Jadi saya menjadi homeless atau menjadi gelandangan. Saya juga mengalami tidur di taman, di jalanan, minta-minta makanan, mengemis, ataupun sampai mengambil makanan di tempat sampah. Lalu bagaimana akhirnya Sandra bisa terbebas dari sindikat ini? Jadi saya waktu itu menjadi gelandangan cukup lama. Saya bertemu dengan Navy. Angkatan Laut Indonesia atau Amerika. Angkatan Laut Amerika. US Navy. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Saya juga mengalami accident, saya bilang waktu itu. Sebab 2 teman saya disekap, saya diculik, saya menjadi gelandangan, saya bilang. Lalu dia bilang, besok saya akan bantu kamu. Setelah itu besoknya dia kembali. Dia datang, dia telepon FBI, dibawa ke kantor polisi waktu itu saya. Jadi waktu itu saya sempat menjadi bagian redaksi majalah Hai di Indonesia. Jadi saya suka nulis, jadi saya tulis itu semua cerita kedatangan saya sampai detik itu semua ada di buku saya. Buku itu diambil, diterjemahkan, lalu saya dimasukkan ke dalam mobil, dibawa ke lokasi prostitusi itu. Ternyata mereka mendapatkan alamat melalui jalan-jalan yang saya tulis di buku itu. Dan saya bertemu dengan 2 teman saya. Disitulah
kebahagiaan itu beda ya. Melihat bebasnya teman yang tadinya ditangkap, disekap, menyaksikan kebebasan dua teman saya itu joy, tidak bisa diekspresikan. Jadi kekerasan yang kita alami itu, yang saya alami, itu sakitnya bukan main, tapi kebahagiaan saya melihat dua teman yang mengalami hal yang sama dengan saya bebas. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan ya, sangat bahagia sekali. Setelah itu Sandra nggak pulang ke Indonesia. Dan bagaimana ceritanya sekarang jadi aktivis, bahkan memberikan saran, ya, masukan di White House atau Gedung Putih. Bahkan sekarang saya lihat Sandra mendapatkan begitu banyak apresiasi, penghargaan atas aktivitas untuk anti perdagangan manusia. Waktu itu agen-agen itu masih menghubungi teman-teman dan juga keluarga saya di Indonesia. Jadi diputuskan oleh pemerintah di Amerika bahwa saya tidak bisa pulang dulu. Lalu identitas saya juga diganti untuk sementara untuk keamanan saya waktu itu. Saya mulai menyuarakan sesuatu yang tidak atau belum ada, semacam bantuan-bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan juga mental health, bagaimana training polisi, lalu upaya-upaya hukum yang baik. Jadi saya memberikan waktu saya, tenaga saya untuk kebaikan, sebab yang saya alami semacam penyintas-penyintas yang lain, kita tidak mau orang lain mengalami seperti apa yang kita alami. Disitulah kekuatan saya bahwa saya mesti bangun dan berbuat sesuatu supaya ini berhenti. Kegiatan-kegiatan oknum-oknum pedagang manusia ini harus dihentikan. Paling tidak saya harus berkata sesuatu. Jadi saya tidak takut, saya bangun kekuatan, menggunakan suara saya tidak punya uang, tapi suara saya adalah menjadi bantuan untuk mengubah. My voice is the tools to change. Oke, luar biasa. Jadi saya Sandra di New York. sekarang pekerjaannya apa di sana? Jadi saya membangun yayasan. Jadi saya membangun yayasan dengan Imamatul. Imamatul adalah penyintas korban tenaga kerja anak-anak dari Indonesia dibawa ke California. Jadi kami membentuk Yayasan Mentari di New York. Dan juga saya menjadi penasihat 57 negara yang fokusnya untuk menghentikan perdagangan manusia secara global. Itu base di Polandia, jadi kantornya ada di Warsaw dan kantor saya di New York. Luar biasa ya. Dari korban sekarang mengulurkan tangan untuk membantu perempuan-perempuan yang menjadi korban atau bahkan mencegah agar mereka tidak menjadi korban. Sandra, pasti banyak sekali cerita dan pandangan Sandra tentang perdagangan manusia ini. Tapi waktu kita singkat. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Salam dari Indonesia untuk Sandra di New York. Terima kasih, salam dari New York buat semua. Terima kasih. Baik, itu tadi Sandra dengan cerita perjalanan hidupnya. Setelah ini saya akan mengundang seorang tenaga kerja perempuan juga yang tertipu oleh sindikat perdagangan manusia, oleh calo-calo. Apa yang terjadi dan bagaimana ceritanya, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Teman saya tidak sengaja memencet saklarnya, sehingga tangan saya tergiling. Gitu.
Kalau tadi kita sudah dengarkan cerita tentang Meme dan Sandra yang terjebak sindikat prostitusi, maka kali ini saya mengundang seorang tenaga kerja perempuan Indonesia yang juga mengalami tekanan mental selama dia bekerja di luar negeri dan pernah mengalami kecelakaan kerja. Bagaimana ceritanya? Mari kita sambut Yunita Rohani. Ya, Yuni, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Ya, silakan duduk. Jadi Yuni, benar kamu juga korban sindikat tenaga kerja ya? Iya. Calo betul. gitu ya? Iya. Waktu terjebak dalam sindikat perdagangan manusia ini, aku bisa bilang begitu karena ini calo kan ya? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2004. Umur berapa waktu itu Yuni? 14 ke 15 tahun. Berangkat kemana? Ke Malaysia. Berangkat ke Malaysia dalam usia antara 14 ke 15 tahun. Iya. Dokumennya palsu lagi. Jadi sindikat ini luar biasa ya, bisa punya akses memalsukan dokumen. Itu KTP, bahkan ya mungkin dengan KTP ya kemudian daftar untuk dapat paspor ya. Nggak tahu jalannya bagaimana paspor itu juga. Iya. Jadi waktu itu dipalsukan umur Yuni berapa? 26 tahun. Anak umur 14 tahun dibilang umur 26 dan semua orang percaya aja lah ya. Iya. Faktanya akhirnya bisa berangkat ke Malaysia. Akhirnya bisa berangkat ke Malaysia. Waktu itu kenapa tertarik? Dijanjikan apa sama calo? Ya tentunya gajinya tinggi, lebih tinggi dari bekerja di Indonesia yang pertama. Yang kedua ya dengan pekerjaan yang mudah, tidak susah gitu, jadi bisa langsung dapat gaji besar. Janjinya? Iya, dengan iming-iming yang manis seperti itu. Karena selain itu juga saya butuh pekerjaan karena saya juga lulus SMP, waktu itu mau sekolah lagi juga nggak bisa karena orang tua tidak mempunyai biaya. Akhirnya karena melihat tetangga yang sudah pergi ke luar negeri, ke Malaysia khususnya karena di tahun-tahun itu masih ramai-ramainya Malaysia. Itu, apa jadi, yang Anda lihat dari tetangga-tetangga yang pernah bekerja atau yang sudah bekerja di Malaysia apa? Ya, ngertinya mereka pulang sukses karena dilihat dari penampilan yang berbeda tentu ya. Terus dapat membangun rumah. Orang tua mengizinkan waktu itu? Ya, sebenarnya berat ya. Kemungkinan sekali berat orang tua untuk melepaskan saya karena masih usia 15 tahun ya kurang lebih. Tetapi juga tidak bisa melarang. Akhirnya mau nggak mau ya tetap mengizinkan untuk bekerja karena orang tua juga tidak bisa, tidak mampu untuk membiayai saya sekolah ke SMA. Ada tekanan ekonomi di sini ya. Betul. Orang tua pekerjaannya apa? Petani. Petani. Iya. Nah, kemudian mengalami kecelakaan kerja ya. Saya tadi melihat apa yang mengalami, tapi saya lihat tangan ada satu jari yang nggak ada ya. Iya, jari saya. Bisa kasih lihat itu. Iya, ini masuk mesin, jadi ini masuk mesin semua. Nanti saya akan tanyakan apakah sebelum berangkat ada pelatihan atau tadinya mau bekerja di mana, jadinya bekerja di mana. Seperti itu kan biasanya ya. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Bekerja di negeri orang tidak seindah yang dibayangkan. Ialah Yunita Rohani, mantan pekerja migran Indonesia dan korban perdagangan manusia asal Lampung. Yuni harus merelakan kehilangan jari tengahnya karena mengalami kecelakaan kerja saat bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Kisah pilu itu berawal pada tahun 2003. Yuni yang baru lulus dari bangku SMP ingin sekali melanjutkan ke jenjang SMA. Namun apa daya keinginannya pupus karena faktor ekonomi keluarga. Sempat terpikir oleh Yuni untuk mengakhiri hidupnya. Demi membantu ekonomi keluarga, anak sulung dari 2 bersaudara ini
akhirnya memilih untuk menjadi pekerja migran karena tergoda gaji yang tinggi. Bermodal dokumen yang dipalsukan, Yuni pun berangkat ke Malaysia atas tawaran calo tenaga kerja di desanya. Naas, baru 2 bulan bekerja di Malaysia, Yuni mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan salah satu jarinya harus diamputasi. Dirinya pun kerap kali mengalami perundungan dari rekan kerja, bahkan gaji yang tidak dibayar penuh. Dari pengalaman pahitnya itu, Yuni sekarang terlibat aktif sebagai relawan Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI untuk memberikan pendampingan bagi para buruh migran Indonesia yang bermasalah. Kalau melihat seperti itu sih sebuah perjuangan yang luar biasa, karena nggak semua mau terlibat di organisasi, apalagi kita ini kan satu-satunya syarikat non profit, jadi kita memang benar-benar bekerja kemanusiaan. Artinya Mbak Yuni itu cukup luar biasa lah. Dia mau mengembangkan, mau menyisihkan waktunya, tenaganya untuk orang lain. Di desanya, Yuni juga aktif memberikan penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang sebagian besar mantan buruh migran. Saya bersyukur bertemu dengan Mbak Yuni, saya dikasih arahan, saya dibantu, terus saya sama SBM itu, karena bantuan Mbak Yuni saya dikursusin bikin kue, terus saya diusahain dapat bantuan dari Pak Ditnar ke Lampung, pokoknya dari mana-mana gitu sama Mbak Yuni. Baginya, ia tak ingin jatuh di lubang yang sama menjadi seorang buruh migran dan ingin membuat usaha bersama para mantan pekerja migran di desanya. Iya, menarik ya. Dari korban berbalik jadi penolong untuk perempuan-perempuan lain agar tidak terjebak atau mengikuti yang terjadi pada Yuni. Ya. Nah, Yuni, waktu ditawarin kerja oleh calo, ya, itu ditawarin kerja apa di Malaysia? Awalnya itu ditawarin kerja di toko. Toko? Ya, di toko. Sampai di sana? Sampai di sana saya di home industry. Dari sponsor atau calo awalnya ditawarin kerja di toko, lalu saya dibawa ke PT. Selama di PT dapat job order itu ngurus 3 anak di Malaysia. PT itu apa? P3MI sekarang, PJTKI. Oh, oke, Ya, terus? PJTKI. Lalu ternyata sampai di Malaysia itu saya dipekerjakan di home industry. Jadi tidak sesuai dengan janji? Tidak sesuai dengan kontrak yang saya tanda tangani. Dan itu tanpa ada pelatihan atau ada? Sama sekali tidak ada. Oh, tidak ada pelatihan? Tidak ada, karena awalnya memang untuk sektor domestik menjadi pekerja rumah tangga. Jadi pelatihan yang diberikan itu hanya tata laksana rumah tangga, menggosok Nah, waktu kerja dan di pabrik, apa tugasnya Yuni di sana apa? Ya macam-macam, ya menggiling bahan baku seperti itu. Menggunakan mesin gitu? Iya, menggunakan mesin. Tanpa pelatihan? Tanpa, sama sekali. Bagaimana ceritanya sampai bisa kecelakaan seperti ini? Iya, jadi memang karena awalnya tidak ada pelatihan dan saya juga berasal dari desa dan masih kecil tidak tahu yang namanya mesin itu sama sekali belum pernah pegang. Belajar ya pertama kali di tempat kerja itu mengoperasionalkan mesin, lalu secara tidak sengaja waktu mau mencuci mesin itu saya mau mengeluarkan yang sejenis bur itu kayak mesin penggiling bakso gitu. Kalau di sini itu saya mau mengeluarkan, mau tarik keluar sama teman saya tidak sengaja memencet saklarnya sehingga tangan saya tergiling. Gitu. Dan ini yang 4 ini semuanya, yang 3 ini
yang ini patah, yang ini remuk, yang ini luka. Jadi saya dioperasi, disambung, yang 3 ini disambung, tetapi dalam jangka waktu 1 bulan, yang tengah ini busuk. Jadi akhirnya dioperasi lagi. Jadi jari lain masih bisa diselamatkan, iya. jari tengah tidak bisa. Harus diamputasi. Harus diamputasi. Bantuan apa yang diberikan oleh perusahaan? Nggak ada. Jadi saya hanya diobatkan, dioperasi dengan biaya yang itu ternyata diambil dari asuransi saya, asuransi kecelakaan kerja. Diambil dari situ, saya tahu setelah pulang ke Indonesia, saya melapor ke SBMI, lalu dimediasi ke P3MI, ternyata asuransi itu sudah dipakai untuk biaya pengobatan saya. Anda nggak dapat apa-apa itu? Nggak dapat, saya nggak dapat. Berapa lama bekerja di pabrik ini? 3 tahun. 3 tahun. Nanti cerita ya, katanya setelah kecelakaan, teman-teman atau rekan-rekan kerja memusuhi Yuni, Ya, membuli. Betul. Aneh ini, udah mengalami kecelakaan tapi dibully, kayaknya dimusuhin Iya. gara-gara kecelakaan itu. Iya. Nah, nanti cerita apa yang terjadi. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kikandi. Dan bullying ini berlangsung 2 tahun lamanya. Tanpa bisa lari, tanpa bisa minta pulang. Yuni, mungkin penonton dan saya tentu saja nggak paham nih. Setelah kecelakaan, dan tangan Yuni sendiri harus diamputasi sehingga kehilangan 1 jari. Tapi teman-teman rekan-rekan kerja ini memusuhi dan membuli atau merundung Yuni. Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Iya, saya nggak tahu ya apa, karena setelah saya mengalami kecelakaan kerja, awal-awalnya mereka baik. Setelah mengalami kecelakaan kerja, kemungkinan besar bos itu marah kepada teman-teman saya itu karena mungkin kurang hati-hati ataupun sebagainya, karena yang tidak sengaja memecat saklar itu kan teman saya itu. Sejak dari itu mungkin mereka marah dengan saya karena akibat dari saya mengalami kecelakaan, mereka mendapatkan permasalahan seperti itu. Lalu sejak dari itu saya mengalami bullying ya macam-macam sama teman-teman saya itu, sampai pekerjaan ketika majikan sudah pulang. Jadi kami itu tidurnya di pabrik tersebut, di home industry. Majikan ini datang pagi dan pulang sore. Kalau majikan ini sudah pulang tetapi pekerjaan masih banyak, itu semua yang menyelesaikan saya pekerjaannya. Itu yang pertama. Oh, sampai jadi teman-teman ngasih ke Yuni? Iya, hingga pada suatu hari juga ketika saya mau makan atau apa setelah sore itu, semua makanan dibuang sama teman saya. Dibuang, dan saya sempat mengambil makanan dari tempat sampah. Sampai segitunya? Berapa lama? 2 tahun saya mengalami hal itu. Mohon maaf. Ini teman-teman ini dari Indonesia semua? Iya. Jadi memang ternyata permasalahan yang dihadapi pekerja migran itu tidak hanya dengan agensi, dengan majikan, tetapi permasalahan dengan teman sendiri ini juga terjadi gitu. Jadi itu yang saya alami, dan selain itu juga pernah juga saya karena dia orang yang dari Jawa Timur yang dia mengatakan sendiri dengan ilmu perdukunan gitu ya, dia sampai bilang sama saya kalau saya ini memang dikirim apa gitu sama mereka, dia sendiri yang bilang. Terus saya juga pernah minta pulang sama majikan, tetapi tidak boleh karena majikan marah-marah sama saya. Dia bilang, saya sudah beli kamu mahal-mahal, kamu harus bekerja di sini sampai selesai karena saya sudah membeli kamu dengan mahal. Nah di situ
ya saya nggak bisa pulang. Akhirnya saya menerima semua apa yang dilakukan oleh teman-teman saya itu. Ya terkadang mereka baik dalam suatu ketika gitu baik, tetapi nanti tiba-tiba memperlakukan saya dengan buruk seperti itu. Jadi kayak yang kalau mau bangun pagi gitu sebelum subuh gitu saya sudah dilempar sama botol aqua yang besar gitu yang berisi gitu, dilempar ke perut saya sampai saya juga ditampar, dan mereka tuh memanggil saya bukan panggilan nama saya. Tapi Memanggil saya dengan kalau teriak-teriak gitu dia memanggil nama saya dengan koplak, koplak kesini kamu. dan bullying ini berlangsung 2 tahun lamanya. Tanpa bisa lari, tanpa bisa minta pulang. Saya pernah kabur dari situ, tapi saya tidak tahu jalan. Saya bingung dan ternyata saya kembali lagi ke pabrik tersebut. Nggak ada siapa-siapa di sana? Ada teman-teman yang tadi itu, yang teman-teman saya di itu. luar pabrik? Nggak ada. Nggak ada yang, saya nggak berani karena saya nggak pernah keluar. Nggak lari ke Konjen atau ke KBRI? Nggak terpikir sampai di situ. Dan selama di sana nggak pernah jalan-jalan keluar atau jalan sendiri? Boleh atau tidak? Tidak boleh keluar karena dijaga sama security dan paspor dipegang sama majikan. Bahkan di awal-awal itu saya pernah berkabar dengan orang tua itu melalui surat. Tapi di surat terakhir yang dikirim keluarga saya itu tidak diberikan kepada saya. Jadi selama 3 tahun itu terisolasi. Iya, orang tua. Jadi orang tua saya tidak tahu tidak apa yang terjadi pada Yuni hari itu. Tidak tahu. Sampai saya pulang mereka tidak tahu. Nah, waktu pulang katanya nggak bawa uang sama sekali, itu bagaimana ceritanya? Jadi gaji saya ini tidak diberikan setiap bulan, dan ketika saya mau untuk memenuhi kebutuhan saya harus pinjam dengan majikan. Dihitung sebagai hutang? Dihitung sebagai hutang. Bahkan mohon maaf untuk beli pembalut aja itu juga harus hutang dengan majikan. Setelah 2 tahun, teman-teman saya ini sudah selesai kontraknya, mereka pulang, tinggal saya sendiri yang di situ dengan orang-orang teman-teman yang baru datang. Saya mulai melakukan pekerjaan dengan bebas. Jadi apa yang saya lakukan itu bebas dan pekerjaan semuanya beres. Sehingga majikan itu merayu saya untuk menambah kontrak. Memperpanjang lagi. Akhirnya perpanjangnya sampai? 1 tahun. Akhirnya berhenti, terus pulang ke Indonesia itu bagaimana? Iya, setelah nambah 1 tahun itu, nambah kontrak lagi setahun, saya memutuskan untuk pulang karena memang saya rindu dengan rumah. Nah, waktu pulang bawa uang berapa? Kurang lebih 10 juta. Selama 3 tahun? Iya. Oke. Itu uang gaji? Iya. 3 tahun 10 juta aja yang dibawa pulang? Iya, 10 juta itu uang ringgit yang dikasih, dirupiahkan 10 juta. Terus saya dikasih uang ringgit yang kalau dirupiahkan lagi 2 juta. Jadi 12 juta. Iya. Selama 3 tahun? Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana Yuni kemudian terpanggil untuk masuk ke Serikat Buruh Migran dan sekarang jadi aktivis? Ya, itu sejak saya pulang tahun 2007 Juli saat itu, dan langsung dalam bulan Juli kalau nggak salah masih tahun 2007 itu saya ketemu dengan Mas Prapto, aktivis juga di SBMI dulu. Nah, setelah itu saya dibantu untuk mengurus kasus saya ikut ke Jakarta, di SBMI di Jakarta, menangani kasus saya dilibatkan dalam prosesnya itu, dan mulai dari situ saya paham bahwa hak-hak saya ini ternyata dilanggar, banyak yang dilanggar. Dan itu banyak terjadi pada buruh migran Indonesia? Iya, banyak terjadi pada buruh migran Indonesia. Dari situ sampai saat ini saya masih bertahan, ingin
teman-teman atau saudara-saudara saya ini tidak bernasib sama dengan saya gitu. Jadi jangan ada Yuni-Yuni yang lain seperti itu. Yang harus kehilangan tangan. Iya, betul. Harus dibully, menderita, dan 3 tahun pulang ke Indonesia hanya bawa, Iya. 10 juta atau total 12 juta. Dengan pengorbanan yang panjang seperti ini. Iya. Baik, Yuni, di akhir obrolan kita ini mungkin sampaikan sesuatu untuk teman-teman yang baru mau bekerja di luar negeri, mungkin tidak tahu apa risiko yang akan dihadapi di sana. Banyak juga cerita baik, tapi lebih banyak cerita buruk. Iya. Nah, adakah sesuatu yang mau disampaikan kepada siapapun juga yang menonton acara ini? Iya, untuk teman-temanku yang menjadi korban perdagangan orang, mari bangkit bersama. Tentu kita masih punya kesempatan, dan bagi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, mencarilah informasi yang valid. Jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan bujuk rayu dari siapapun, jangan mudah mempercayai informasi-informasi yang sifatnya adalah instan. Para pelaku masih merajalela di sekitar kita untuk mencari korban. Waspada dan berhati-hati melawan segala tindak pidana perdagangan orang. Baik, terima kasih Yuni sudah berbagi cerita dengan saya dan penonton yang ada di studio maupun di rumah ya. Tetap semangat. Semangat. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin berbagi buku ya. Ini bukunya. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, sekali lagi caranya mudah. Bisa ikuti kuis di Twitter, Instagram, dan Facebook Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang baru saja mengikuti episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena episode ini juga ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tergerak hatinya untuk berbuat baik dan tidak tahu kepada siapa harus berbuat baik dan bagaimana caranya, ada cara yang mudah yaitu melalui benihbaik.com. Anda tinggal klik benihbaik.com dan ada satu penggalangan dana yang ingin saya sampaikan kepada Anda berkaitan dengan tenaga kerja wanita di luar negeri, di mana biarawati bernama Suster Laurentina ini yang dikenal dengan Suster Kargo menunjukkan rasa pedulinya dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan dengan berusaha memulangkan jenazah-jenazah para tenaga kerja yang mengalami kesulitan baik biaya maupun akses untuk dikembalikan ke Indonesia. Akhirnya semoga episode ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.